بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب
wa ma hum minha bimukhrajin. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Perhatikan sebentar. Qala iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa kamu tidak mau sujud beserta yang lain yang pada sujud? Dawuh sebelumnya itu kan idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Kalau melihat kalimat tadi berarti iblis bagian daripada malaikat. Wa idz qulna lil malaika, ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian pada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Dan iblis ada di situ, bagian daripada malaikat. Makanya ada perbedaan pendapat para ulama, apakah iblis itu makhluk Allah termasuk daripada jenis malaikat. Karena perintahnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, hanya satu yang enggak sujud situ, illa iblis. Berarti iblis itu ada di barisan para malaikat kan? Yang difirmankan oleh Allah itu, yang dikhitabi adalah malaikat. Wa idz qulna lil malaikati. Berarti pendapat pertama bahwa iblis itu bagian daripada malaikat. Ayat lain lebih jelas lagi, bukan malaikat, yaitu minal jinni fafasaqa dan seterusnya. Jadi iblis itu bagian daripada jin, bukan malaikat. Kalau melihat ayat ini tadi, qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa tidak disebut ma'al malaikatis sajidin? Itu kan? Jadi tidak disebutkan ma'al malaikah. Berarti memang di situ iblis dikeluarkan daripada jenis malaikat. Ma'as sajidin. Iblis itu sangat bertauhid. Kalau dikatakan bertauhid, tapi tauhidnya ternyata tidak memberi manfaat kepada dia. Artinya si iblis itu yang berhak disembah adalah Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tahu iblis itu, paham sekali. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Mas aku sujud kepada manusia yang kau ciptakan sendiri. Iblis itu. Artinya iblis mengakui kalau Allah itu maha pencipta, menciptakan dia, menciptakan Nabi Adam. Tahu. Kenapa harus bersujud pada manusia? Ya harus sujud adalah engkau. Kan begitu. Bahasanya kayak gitu. Aku senior gitu. Iya. Artinya yang berhak untuk disujudi itu adalah Allah. Allah. Kenapa saya harus kepada manusia? Jadi paham dia. Nih. Tapi ketauhidan itu ternyata tidak bermanfaat kepada iblis. Berarti luar biasa apa yang disebut dengan sifat sombong. Kan iblis sombong itu kenapa? Karena merasa sombong. Ayat lain mengatakan ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa alasannya iblis diantaranya adalah karena aku lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Sombong. Jadi itu pembangkangan kepada Allah untuk tidak bersujud karena merasa dirinya lebih hebat, lebih bagus, lebih baik daripada Adam. Sifat sombong itu. Jadi betapa besarnya pengaruh sifat sombong, betapa besarnya dosa sifat sombong. Dan sombong itu adalah bentuk perilaku zahir. Asal muasalnya adalah dari batin. Orang itu disebut sombong itu biasanya berasal daripada hatinya itu merasaan. Jadi akhirnya muncul muncul zahirnya, perilaku dari zahirnya itu kan, itu asal muasal dari batin, dari hatinya, karena merasa hatinya itu lebih hebat dari yang lain.
yang lain. Terus muncullah sikap-sikap karena dari tadi. Maka Sayyidina Hasan al-Basri, seorang tabi'in ya, yang diasuh oleh salah satu istrinya Nabi SAW. Tapi karena dia tidak melihat Rasul, ya, masih bayi kan, kecil kan, Rasul meninggal, dia tidak melihatnya. Walaupun diasuh oleh istri Nabi, dia tidak disebut dengan sahabat, dia tabi'in. Dia mengatakan, saya itu belajar terus menata hati 32 tahun lebih untuk mengurus hati baik, memperbaiki hati, memperbaiki, jangan sampai sombong, jangan merasa lebih baik, jangan sampai 32 tahun perjuangan daripada seorang Hasan al-Basri, seorang tabi'in, seorang yang berguru pada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bergurunya juga gemblangnya, tapi mengobati, menata hati segitu gigihnya bertahun-tahun. Berarti sangat perhatian sekali kepada pembenahan hati. Karena memang iblis keluar dari surga gara-gara memang sifatnya tadi yang sombong tadi, pembangunan itu. Bukan karena dia tidak bertauhid, bukan karena dia tahu Tuhannya Allah. Dia tahu, tapi karena sombongnya itu akhirnya membangkang. Akhirnya membangkang karena merasa dia lebih baik. Terus muncullah dohirnya pembangkangan. Tadi sifat sombong, hati-hati. Makanya hadis Nabi ancamannya tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kibar. Subhanallah, gede sekali itu dosa ini. Ancaman Nabi tidak masuk surga orang yang mati membawa sifat dalam hati ada sombong. Luar biasa. Luar biasa kan? Susah itu. Nah itu makanya ya, yang maksud si sombong ini saya pernah dengar, kalau orang dikasih tahu tapi dia nggak menerima ilmu sombong. Tapi kalau puranya sombong, pokoknya saya punya masalah materi lebih dari yang lain gitu, masalah lebih kayak gitu, itu termasuk sombong. jadi begini, sombong itu ada dua pengertian. Meremehkan manusia atau sombong? Sombong itu ada dua pengertiannya. Saya dua pengertian. Pertama adalah dia tidak mau melihat, tidak mau melihat, mendengar kebenaran yang ada, terus tepatnya dengan kebenaran. Itu orang sombong gitu tuh. Tahu benar tapi tidak mau menerimanya. Itu orang sombong. Satu. Yang kedua tadi, tahqirun nas. Baik itu bi ilmihi au bi malihi au bi jahihi, apa dengan pangkatnya, hartanya, ilmunya, dia merasa lebih baik dari orang lain, itu sudah sombong. Yang paling Nas. Akhirnya kadang artinya sudah merasa lebih baik, perilakunya kemudian muncul dengan orang yang di bawah dia akan berbeda sikap dia ketika dia menghadapi orang yang sesama dia kelasnya, beda. Dengan kita ngadapin orang yang nggak sekolah aja muncul sedikit. Anaknya ngomong apa sekolahnya enggak. Susah menatanya. Itu tuh. Ya. Jadi satu, dia menutup mata dari perkara yang hak, ya tadi melihat kebenaran tapi tidak mau menerima. Yang diancam tidak masuk surga itu yang dua-dua sombong atau yang satu? Itu hadis Nabi tidak mengatakan apakah pengertian yang disebut dengan sombong di situ adalah melihat kebenaran tapi dia tidak mau menerimanya, ataukah tahqirun nas, merendahkan manusia yang lain dengan sebab apa yang diberikan Allah kepada dia. Sombong dan tidak dipetakan. Jadi kiber di situ, sombong itu bisa ditafsiri multi pengertian, ya, apa bisa disebut ini, bisa disebut itu. Jadi cari amannya semua aja. Makanya Ya, kalau dari asal muasalnya si iblis itu dia merasa lebih merasa diri. karena dia buat dari api, Adam dari tanah yang Ngeremehkan. Iya, artinya gitu, terus muncul pembangkangan. Jadi orang yang tidak muncul pembangkangan pun kalau sudah merasa di hati itu sudah mulai sombong itu kan. Tapi efek dari sombong itu begitu luar biasa sampai Tuhan sendiri dibantahnya. Subhanallah, itu iblis tuh. Maha suci Allah. Iblis membangkang Gusti Allah. Padahal dia tahu itu penciptanya, tahu dia itu lemah, dia itu diapakan pun tidak pasti, dia tidak berdaya di hadapan Allah. Segitu dia berani sekali di hadapan Allah. Makanya Allah langsung qala fakhruj minha, keluar dari surga, fa innaka rajim. Rajim itu apa, Pak? Dirajam. Arti yang sebenarnya ba'idun min rahmatillah. Orang kita Indonesia biasanya apa kata-katanya yang rajam.
terkutuk ya. Terkutuk ya. Laknat, laknat. Iya, a'udzu minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Arti rajim itu yang dirancam itu artinya adalah ba'idun min rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Jadi orang yang sombong itu jauh dari rahmat Allah. Orang yang memiliki sombong, manusia yang memiliki sombong itu jauh dari kasih sayang Allah. Walaupun orang itu berhias diri, ya, mempercantik diri, memoles dirinya dengan apapun, kalau dia sombong itu jauh dari rahmat Allah. Bedanya tipis ya, susah bedanya. Ya Allah, ya Allah. Makanya ya nanti kan itu kita wajib terus menerus berusaha menata hati kita gitu. Terus menerus Istighfar. istighfar. Sombong karena pasti makanya nggak bisa Ya. lepas lah sama. Jadi kiber itu penyakit yang sangat berbahaya sekali, bahkan sampai dikeluarkan dari surga karena sombong, bukan karena dia menyekutukan Allah, tapi karena sombong tadi. Enggak nyesal ya, enggak tobat, malah Enggak. Ya udah, Itu mati. enggak, karena sombong itu sampai segitunya, kepada Allah sampai begitunya. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Udah tahu kekuasaan Allah itu. Kamu terlaknat sampai hari pembalasan, yaumiddin. Din itu kalau tidak di kalimat ada yaumuddin, ya artinya agama. Bisa menjadi agama, din itu kan. Din itu agama, dinul Islam. Bukan akhirat Islam. Ini yaumiddin hari akhir, hari akhirat nanti. Maliki yaumiddin. Biasanya kalau disambung kalimat yaumiddin, pengertian sudah jelas nanti hari akhirat nanti. Bukan hari agama. Hari agama. Misal ad-dinu yusrun kata Nabi. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Bukan akhirat itu mudah. Dan yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dilaknat itu siap. Iblis nih. Kamu terlaknat sampai hari pembalasan nanti apa kamu? Iya, oke, nggak apa-apa. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. No problem. Nggak apa-apa. Tapi saya minta tempo. Jangan matikan saya dulu. Tahu dia, memang dia lemah. Yang menghidupkan tahu Allah. Ya matikan juga Allah. Paham kekuasaan Allah, kekudratan, kemahaan, kekuasaan Allah, tahu, paham. Dia tahu dia itu tidak bisa apa-apa. Dia makhluknya. Dia merasa itu, paham. Tapi dia minta tempo sama Allah, jangan dimatikan. Qala fa innaka minal mungharin. Oke, ila yaumil waqti ma'lum, enggak masalah. Dia tahu, berarti dia posisinya dia tahu. Bahwa dia tidak akan mati. Tahu itu sampai nanti hari pembalasan. Sampai sekarang masih ada namanya iblis itu, makanya nenek moyang iblis itu, jin-jin kafir-kafir itu. Karena iblis nggak pernah mati. Kalau jin-jin anak buahnya mah Berarti iblis ini makhluk yang nggak akan mati. tidak akan mati, Pak, sampai nanti pembalasan. Allah nas sendiri. Fa innaka minal mungharin. Iblis tidak akan pernah mati. Sampai nanti mati semua, nanti ya. Pada hari kiamatan selesai. Ila yaumil yub'atsun berarti sampai Pada hari dibangkitkan. dibangkitkannya kembali. Jadi artinya sampai Sambung. rampung kehidupan semuanya. Kan kiamat kan dia Udah mati selesai. semua, Nah. dibangkitkan. Iya, Ini iblis iya artinya proses kiamat itu nggak mati juga dia. mati. Jadi pada hari dibangkitkannya manusia itu, yub'atsun itu adalah hari di mana setelah berakhirnya kehidupan, semua kehidupan. Iblis itu matinya pada berakhirnya semua kehidupan. Kiamat itu Iya. maksudnya. Karena kullu syai'in halikun itu sudah menafikan semua, Pak. Mati Jadi terakhir berarti dia. kullu syai'in halikun illa Yang mati terakhir katanya wajah. malaikat maut. Gitu. Kullu syai'in halikun. Kalau syai' itu kena, iblis juga kena. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Malaikat kena di situ, iblis kena. Setiap sesuatu, apapun itu, siapapun dan apapun, halikun, binasa semua. Kullu syai'in halikun. Quran itu kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali Allah. Nah, itu yang menampilkan ini. Udah semua. Kullu syai'in, tiap sesuatu tuh. Kullu syai'in halik illa wajhah, kecuali Allah. Halikun, ini pakai H Halikun, ya. pakai H, rusak, binasa, Binasa. fana, hancur dah. Makanya saat itu Allah limanil mulkul yaum,
Siapa yang hari ini yang mau berubah, siapa yang hari ini nggak ada, makhluk nggak ada, udah mati semua, termasuk iblis juga. Nah, iblis tahu. Jadi kalau sudah tahu, ya udah dia dendamnya sampai kiamat itu tidak akan berhenti untuk memasukkan anak cucu Adam ke dalam neraka bersama dia. Tugasnya cuma itu saja. Dan janji iblis itu dalam ayat yang lain, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Saya akan datangi anak cucu Adam itu dari sebelah kanan kiri, aidihim wa min khalfihim aymanihim wa syama'ilihim, digoda terus. Janji itu sampai kiamat. Dan iblis itu tepat janji, tidak pernah ingkar janji. Hebatnya itu. Janji itu dia tepati. Sampai sekarang, sampai nanti kiamat, tugasnya itu, ya janji itu ditepati, menggoda terus. Istiqomah dalam menggoda manusia. Iblis. Jadi pengertian tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim artinya adalah bahwa iblis itu ketika menggoda seseorang, setan ketika menggoda seseorang, jin kafir yang menggoda seseorang, itu tidak terhenti pada satu langkah. Segala penjuru. Contoh, orang mau ke masjid, di macam-macam lah, kakinya dikubutin, jin kan begitu, diselimutin kalau lagi dingin supaya hangat, cuma rasa kupingnya dikencingin. Kata Nabi kan begitu kalau subuh, kalau supaya adzan tidak terdengar. Ma'nawi itu ya. Ada yang ulama yang mengatakan itu hakiki, jin kencing. Ada yang mengatakan itu adalah ma'nawi, bukan hanya kiasan. Artinya ditutup oleh jin, tidak mendengar adzan. Kalau dia bangun, bismillah. Nah, iblis itu jin tidak berhenti di situ. Ini hebat, tinggallah ganti lagi. Enggak. Jadi dia ketika ke apa namanya, mau ke WC, mau wudu, terus digerandulin matanya, ngantuk apa, udah begitu terus menerus. Hebat kau. Itu berangkat sampai di perjalanan terus diganggu, Sakit perut. macam-macam. Sampai sholat diganggu juga kan, tidak khusyuk, ngalor gitu gitu. Bisa khusyuk, wah, hebat sekali. Sampai dia betul-betul khusyuk, hilang semuanya. Iblis tidak sampai di situ. Sombong terus nanti. Luar biasa kamu, hebat. Langsung update status. Iya betul. Hilang dah sombong. Alhamdulillah bisa sholat subuh. Khusyuk. Alhamdulillah tadi khusyuk. Nah, orang yang lain juga berjamaah, hebat. Yang lain juga sama dengan kamu, tapi tidak ada yang sekhusyuk kamu. Itu. Yang lain tuh banyak sholat berjamaah sama, tapi tidak ada yang sekhusyuk kamu. Kamu luar biasa. Itu belum merasa. Orang dulu tuh kayak saya. Ada semacam-macam. Ada jatuh lagi, menjatuhkan manusia itu selembut itu, sekecil itu. Kita orang nggak terasa bahwa dia dijatuhkan oleh manusia. Jadi itu mala'ati min baini aydihim wa min khalfihim. Kalau ini gagal terus, jangan cara apapun. Wa an aymani wa terus itu iblis. Dan kita udah tahu begitu, udah tahu kerjanya memang begitu. Dan iblis itu sampai sekarang tahu pinter. Dari dulu goda sampai Adam sampai sekarang. Jadi model apapun manusia itu digodanya oleh iblis, ya udah pinter. Model apa saja, udah biasa menggoda. Udah pengalaman. Nah, tapi iblis tahu ada hamba-hamba Allah yang memang betul-betul ikhlas bila Allah. Di sini dikatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis tahu ada hamba yang tidak tersentuh, coba Masya Allah. Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu. Tetapi iblis mengatakan minhum, pakai kalimat min, artinya min ba'diyah atau tab'id, minhumul mukhlasin. Jadi tidak semua tidak semua orang itu, jelas lah, sedikit orang-orang yang minhumul mukhlasin itu yang ikhlas menjadi hamba Allah. Hamba Allah maksudnya. Jadi akhirnya kalau orang menjadi ikhlas menjadi hamba Allah, yang namanya hamba, kenapa disebut ibad? Ibad, kaulah, hamba.
Jadi manusia itu tidak boleh menghambakan kepada selain Allah. Yang wajib dan menghamba kepada Allah. Artinya dia menjadi budak Allah. Orang yang 100% jadi budak Allah, itulah yang sebenarnya manusia. Itu ya yang asli bernama ibadullah, itu kayak gitu. Yang namanya budak kan secara umum saja gitu kan. Dia harus tunduk dia apa nah gitu, tunduklah. Nah, sama. Kalau kita menjadi hamba Allah ya tunduk kepada Allah 100%. Ikhlas menjadi hamba Allah. Jadi kalau melakukan ibadah ikhlas. Hambanya kok. Hamba ya. Bukan hanya sekedar kewajiban dia, memang sudah seperti itu aturan hamba. Taat, tunduk. Ikhlas itu berarti permainan hati. Iya, dia menjadi hamba Allah. Jadi dia tahu siapa dirinya, diciptakan oleh siapa, kembali kemana, ada terserah apa dia hidup, mau kemana dia akan pergi. Terus ketika Allah perintahkan syariat itu sholat siapa yang memerintahkan? Itu kan majikan, itu kan Allah. Saya berhambanya. Jadi melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjadi sebenarnya itu kan ikhlas. Nikmat, tidak ada paksaan, kenikmatan. Memang sudah seharusnya punya sikap saya sebagai seorang hamba kepada Allah. Dan orang-orang macam ini tidak disentuh atau tidak bisa digoda oleh iblis. Ini hamba-hamba aulia illah tuh. Makanya la khaufun alaihim itu pengertian luas itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan hanya masalah kekhawatiran, masalah pangan, susah, masalah kehidupan material, bukan. Tidak khawatir apa? Iblis nggak khawatir, saya nggak khawatir. Wong manusia itu sakti mandraguna kalau dia menjadi manusia gitu. Iblis nggak akan menyentuh kok. La khaufun alaihim walahum yahzanun itu bagi para aulia itu. Iblis tidak akan bisa dekat. Kayak Umar bin Khattab saja. Itu kan wali Allah itu. Bukan nabi kan wali. Iya. Setan aja minggir kan. Subhanallah. Ya itu. Karena betul-betul ikhlas sekali menjadi hamba Allah seperti itu. Dia ada manusia seperti itu ada. Dan tidak akan pernah tidak ada terus sampai hari kiamat ada orang macam itu. Cuman dia bisa dihitung, minhum tab'id, tentu sebagian saja, tidak semua. Ya faktanya kan begitu. Faktanya kita kalah. Nafsu kalah, setan kalah, nafsu kita juga begitu. Ya. Terus innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhulus aminin, ganti ini bicara tentang orang takwa, itu cara orang yang tidak bertakwa. Wa naza'na ma fi sudur min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Ya Allah, mereka dalam surga penuh mata air, sumber mata air, mereka masuk dalam surga di bawah. Itu 46. Udkhuluha bisalabin aminin, masuklah dengan selamat dan sejahtera, ya, dengan aman. Wa naza'na, dicabut oleh Allah, kami cabut ma fi sudur min ghillin ikhwana. Ya, kalau di dalam surga itu tidak ada orang yang punya hati ghil, nggak ada punya dengki, iri, hasud. Ghil itu kotoran hati. Apa sih itu ghil maknanya? Rasa dengki, iri, hasud, sombong, iri, cemburu, nggak ada. Dicabut semua oleh Allah di akhirat tuh, Pak. Nggak ada orang yang ngiri, nggak ada orang hasud, nggak ada orang mengkel, nggak ada orang jengkel, nggak ada orang marah. Udah dibakar neraka dulu ya. Ya kalau ada orang yang tidak dibakar pun, misalnya langsung surga itu, emang dicabut oleh Allah. Sifat-sifat buruk itu dia cabut semua. Habis. Jadi adanya apa? Bagus, senang. Mana sana ma fi sudur min ghillin ikhwan ala sumtaqabilin. Mereka bersendang berhadapan di rancang dipan. Sebenarnya mereka bersendang gurau senang, pokoknya senang. Ini gambaran kesenangan surga. Udah. Lanjut aja baca Quran, yuk. Halaman berapa tadi? 52. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ulang. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل
nubashshiruka bi ghulamin alim. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Jangan illadho, jangan keluar anginnya ya. Illadho, illadho. Dhod dengan dho itu beda. Kalau dhod nggak boleh keluar, anginnya nggak boleh keluar. Tahan. Illadho, illadho. Nah, illadho, bukan illadho. Jangan keluar anginnya. Kayak sampean baca waladhdallin kan, ghairil maghdubi alaihim waladdo, waladdo, bukan waladdo, waladdo. Didorong tapi ditahan sehingga anginnya tetap di dalam. Waladdo, waladdo. Tidak boleh waladdo keluar. Itu dho namanya kalau keluar dho. Kalau ini dhod. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Saya ingat ada orang bernama Zarimah dulu kan, pelaku kriminal. Itu dari bahasa Arab itu. Mujrimin itu orang-orang yang pelaku kriminal, dosa. Ada kalau mujrim, mujrimah, jarimah itu pelaku dosa kriminal. Jangan sampai kita Kasih nama. mengambil dari Al-Quran, walaupun Al-Quran ya, walaupun bahasa Arab, artinya nggak benar gitu. Nanti takutnya menjadi doa dan nempel di orangnya, namanya jarimah. Jarimah itu kriminal. Aduh, syaitan menjaga besar dari Quran sama aja kan. Janganlah. Musrifin, waduh Quran musrifin, jangan musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak senang sama si musrifin, orang yang melewati batas, melampaui batas. Musrifin, jangan. Mudah-mudahan dari Quran musrifin. Wah, yang lain sodikin sudah ada, pertanyaan sodikin sudah ada, musrifin yang belum ada, Quran ada. Diambil, ya Allah nggak senang malah. Innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada si musrifin. Yes, lanjut. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. إلا على لوط إنا لننجوهم أجمعين Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين Falamma jaa'a ala lutinil mursalun. فلما جاء آل لوط المرسلون. Kalau Quran Indonesia ada nunnya ya?
Ada. Nah, Ini- kalau ukuran ini Arab, cetakan Arab mungkin Enggak Nggak nggak ada ya. Enggak ada. Yang Nah, ini nanti ada. di apa Tinil namanya? ya? Ya, lutinil. Nanti tanwinnya hilang jadi kasroh saja. Iya, ini Ya, ada terus kasih nun nil. Kalau sudah paham tidak masalah, nggak usah ditulis. Tapi kalau nggak paham nanti takutnya lupa. Nanti lutin al mursalin nantinya. Ya, jadi lutinil mursalun, bukan lutin al mursalun. Ya. Banyak kan kurang begini kan? Ya, kalau udah pinter atau udah paham betul nggak usah dicoret. Qala innakum qaumun munkarun. قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون. وجاء أهل المدينة يستبشرون Mana tadi? Oh, قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا واتقوا تفضحون الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. قالوا أولم ننهك عن العالمين Ini qala inna haula, kalimat haula, ha itu adalah mad jaiz munfasil. La yang kedua ha, ula, la-nya itu mad wajib muttasil. Beda nih Pak, ha dengan ula, haula nih. Karena ha itu kalimat tersendiri. Ha itu kalimat tersendiri. Jadi kalau mad jaiz munfasil bisa begini. Qala inna haula, gitu kan. Di ha itu mad jaiz munfasil, la-nya itu wajib muttasil. Karena ha dengan ula itu beda kalimat, beda kata. Jadi bukan haula ini satu kata, bukan, dua itu. Paham nggak? Jadi ha itu tersendiri, ula tersendiri. Ya. Sehingga ha itu karena dua kalimat kan menghadapi u, ya kan? Maka dia menjadi mad jaiz munfasil karena dua kalimat. Tapi kalau ulai itu satu kalimat itu, maka disebut la-nya itu adalah bacaan mad wajib muttasil. Kalau hanya sendiri mad jaiz munfasil karena
Berbeda dengan ula, ha sendiri, ula sendiri. Kalau ula, ulai itu satu kata, ha satu kata. Sehingga boleh membaca, kan jadi kan bisa tiga, boleh tiga ya, 2 harokat, 4 ataupun 5. Artinya boleh ha ula, tapi kalau la nggak boleh, harus panjang, mad wajib. Tapi kalau hanya sendiri boleh 3. Sama dengan wajib mutasal boleh. Ha, kayak tadi kita baca innaha ula, sama boleh. Tapi kalau ada yang baca begini innaha ula, boleh itu ya. Nah, semua kalimat haula karena berbeda kalimat. Dah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi